Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini bersama saya Seto Adi Suntoro di channel Jurnal Mas Seto. Pastinya teman-teman pernah ditawari oleh seseorang adanya penawaran-penawaran bisnis berbasis investasi, di mana ternyata pada saat dalam perjalanan teman-teman melakukan proses bisnis tersebut tidak jangka panjang dan akhirnya hilang dalam peredaran. Ya, ternyata bisnis online yang berbasis investasi tersebut yang teman-teman jalankan adalah bisnis investasi bodong. Ya, tidak kita pungkiri sebenarnya apapun namanya penawaran bisnis yang konsep dan sistemnya menguntungkan, itu kita gampang tergiur. Apalagi sukar untuk kita menolak penawaran tersebut karena masih bisa dianggap ini sebuah peluang. Tetapi bisa dikategorikan hal-hal yang sifatnya instan itu adalah makanan kita sehari-hari. Dan siapa sih yang gak suka dengan konsep bisnis? Penawarannya bisa langsung untung seketika, penawarannya bisa dapat profit dengan ratusan persen dalam waktu dekat, dan lain-lain. Tapi tahukah teman-teman sekalian, bahwa ketika kita menjalani bisnis tersebut, ada beban moral yang tertinggal di dalam perjalanan menjalani bisnis tersebut. Selain kita mengalami kerugian, kita juga tidak enakan dengan orang-orang yang pernah kita rekrut atau pernah kita ajak juga bergabung di bisnis yang sama-sama di bisnis investasi bodong tersebut. Dan kali ini perkenankan saya ingin membahas seputar bagaimana caranya kita bisa menghindari bisnis online yang berbasis investasi tersebut dan ternyata bodong. Dan ini adalah salah satu pengalaman saya juga, dan saya juga pernah mengalami tentunya, agar kita semua termasuk saya dan teman-teman tidak lagi bertemu dengan konsep bisnis online yang berbasis investasi ternyata bodong, dan kita bisa menjalani bisnis-bisnis yang benar-benar bisnis-bisnis real. Nah, bicara bisnis online, sebenarnya tidak ada yang salah dengan bisnis online tersebut. Karena bahasa bisnis online itu sebenarnya adalah bisnis yang dijalankan oleh seseorang ataupun pihak swasta ataupun corporate yang tadinya sudah berbasis offline atau dalam produk realnya itu dipasarkan melalui media online. Ya, salah satunya mungkin dengan website, dengan sosmed, atau beberapa piranti online lainnya agar promosi tersebut bisa dijangkau secara online. Nah, itulah kenapa banyak orang mengatakan bisnis tersebut disebut dalam kategori bisnis online. Namun dalam kenyataannya, banyak beberapa oknum memanfaatkan peluang ini dengan membodohi orang-orang dengan skema-skema investasi yang luar biasa penawarannya dan memudahkan kita untuk ikut bergabung di dalamnya karena memang skemanya menggiurkan ya. Nah, itulah kenapa saya ingin berbagi pengalaman itu dan ingin menyampaikan bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar oleh bisnis-bisnis yang mengatasnamakan bisnis online ternyata itu investasi bodong. Ya, simak baik-baik kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali menonton video saya ini. Jangan lupa untuk juga subscribe di channel Jurnal Mas Seto agar kedepannya saya bisa memberikan informasi terbaru mengenai peluang-peluang bisnis ataupun bisnis-bisnis berbasis online dan beberapa kategori-kategori lain yang akan bisa saya sampaikan di dalam satu jurnal. Ya, yang pertama yang harus teman-teman harus ketahui bagaimana caranya bisa menghindari bisnis online adalah teman-teman harus tahu bahwa bisnis itu memiliki regulasi jelas. Ya, jadi jika ada penawaran bisnis yang berbasis bisnis online dan konsepnya adalah investasi, pastikan bahwa bisnis tersebut memiliki regulasi yang jelas. Jadi jika tidak ada regulasi yang jelas seperti misalnya di OJK atau APLI atau Bapepti atau AAJI dan lain sebagainya, maka perlu dipertimbangkan kembali. Siapa tahu bisnis yang tadi ditawarkan adalah memang bisnis investasi bodong, yang akhirnya teman-teman akan masuk ke dalam lingkaran bisnis yang gak akan selesai. Selain mengalami kerugian, teman-teman akan mengalami beban moral yang berkepanjangan. Yang kedua, teman-teman bisa pelajari skema bisnisnya, di mana skema bisnis yang nanti teman-teman dapatkan dari penawaran bisnis oleh seseorang, itu teman-teman harus kritisi terlebih dahulu. Jangan-jangan skemanya skema Ponzi. Jangan-jangan ini adalah money game. Atau jangan-jangan ini adalah skema piramid.
Dan bahkan ada yang menyebutkan bahwa ini MLM yang sesat. Pada dasarnya sebenarnya MLM itu pun tidak salah. Tapi banyak oknum yang menggunakan konsep investasi menjadi negatif. Ya, karena ketika konsep bisnis tersebut skemanya juga sudah mencurigakan, teman-teman sebaiknya hindari. Karena yang namanya bisnis ataupun MLM itu sebenarnya harus dari real produknya. Jadi benar-benar fokus ke dalam produknya, memperjualbelikan produk yang di multi levelkan. Dan salah satunya adalah teman-teman harus perhatikan ke poin pertama, bahwa produk tersebut atau MLM tersebut itu sudah terdaftar di APLI atau di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi selain harus regulasinya jelas, teman-teman juga harus pelajari skema bisnisnya. Dan yang ketiga, teman-teman harus perhatikan bahwa prinsip bisnisnya harus diketahui apakah menawarkan imbalan investasi yang sangat tinggi atau konsepnya membagi hasil dengan perhitungan yang fix. Misalnya, ada sebuah konsep bisnis investasi di mana teman-teman diajak untuk join dengan nilai 1 juta rupiah dan profit per bulannya tuh fix, misalnya 25% pasti. Itu teman-teman harus curigai. Jadi tidak ada bisnis investasi yang menawarkan konsep penawaran pengembalian keuntungan itu fix atau flat. Karena sejatinya perdagangan itu naik dan turun. Jadi pada saat ada penawaran investasi yang menawarkan imbalan yang sangat tinggi juga harus teman-teman curigai. Siapa tahu ternyata bisnis itu adalah investasi bodong. Dan disinilah nanti teman-teman akan terhindar dari jebakan-jebakan prank yang mengatasnamakan bisnis ternyata tertipu oleh konsep atas nama investasi. Yang keempat, teman-teman harus ketahui dulu bisnis modelnya jelas atau tidak. Di sini yang harus teman-teman ketahui adalah ketika teman-teman diminta untuk join dalam bisnis tersebut, teman-teman harus cari tahu putaran dananya itu larinya kemana. Ataukah hanya sekedar bisnis-bisnisan yang mengatasnamakan sebuah produk, ternyata produknya abal-abal, di mana joinnya juga besar dan putarannya juga tidak jelas larinya kemana. Dan ternyata uang yang teman-teman bayarkan untuk join di bisnis tersebut adalah sebagai uang komisi sponsor Anda. Jadi putarannya hanya untuk member get member, uang ke uang. Jadi produknya itu tidak real, hanya kamuflase. Nah ini juga harus teman-teman curigai. Teman-teman harus antisipasi hal-hal yang seperti itu. Jangan mudah langsung tergoda untuk ikut program dari bisnis yang ditawarkan oleh teman Anda. Ternyata Anda terjebak dalam lingkaran bisnis yang tidak benar. Karena ini sebuah konsep bisnis yang tidak masuk akal. Produk itu mungkin bisa dinilai ratusan ribu, sedangkan produknya dijual dalam konsep balutan bisnis mengatasnamakan MLM misalnya, investasi misalnya, itu dalam angka yang jutaan. Sedangkan bisnis itu produknya tidak punya nilai yang sebanding dengan harga yang ditawarkan. Jadi teman-teman harus kritis mengenai penawaran-penawaran yang ada di dalam media online atau berita-berita di website yang tidak jelas. Jadi teman-teman harus cross check kembali. Misalkan kembali ke poin pertama, apakah regulasinya jelas? Yang kedua, apakah skema bisnisnya benar-benar skema bisnis yang mengatasnamakan produk untuk memang dijual, selain tercatat di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau diawasi oleh OJK dan lain-lain. Karena biasanya investasi itu suka bau-bau yang enak-enak ya. Jadi dalam artian memang mereka bisa saja mengatasnamakan sebuah produk, tapi produknya tidak punya nilai, hanya mengejar member get member untuk mendapatkan komisi yang lebih besar dari merekrutnya saja, bukan dari keuntungan menjual produknya. Jadi ini teman-teman harus kritisi di 3 poin yang pertama, hingga yang poin keempat adalah bisnis modelnya juga harus jelas, supaya kita tahu larinya kemana keuangan yang sudah dikelola oleh owner. Dan yang terakhir, yang kelima, namanya piramida atau skema ponzi atau arisan berantai dan lain-lainnya yang money game, sifatnya member get member, yang sifatnya bentuknya segitiga piramida, suatu saat itu akan runtuh. Karena ketika level terbawahnya ada orang-orang yang tidak mampu mempromosikan bisnis tersebut atau tidak pandai merekrut orang lain, disitulah bisnis itu selesai. Dan orang yang diuntungkan adalah orang yang pertama kali, karena dia di level yang pertama.
maka sebaiknya hal-hal yang seperti itu teman-teman harusnya bisa berpikir ulang ini untuk tidak diikuti. Ya, teman-teman sekalian, mungkin dari ke 5 poin yang sudah saya sampaikan, ini ada hal-hal yang mungkin kurang enak didengar oleh teman-teman. Saya bisnisnya udah bagus kok, bisnis ini juga sudah sesuai kok, dan ini masih tidak gagal bayar, ini masih eksis dan lain-lain. Tidak masalah buat saya, teman-teman juga saya persilakan untuk memilih. Hanya saja saya berbagi pengalaman dengan hal-hal yang dari beberapa poin itu memang sangat meresahkan. Dan tentunya ini juga menjadi momok juga buat kita, yang akhirnya banyak orang punya beban moral kepada orang-orang yang gak paham diajak berbisnis, sehingga mereka akan ngoceh-ngoceh nih di mana-mana. Wah, bisnis yang diajak si A begini sejak begitu. Karena memang dasarnya memang tidak mengetahui. Dan kita yang sudah mengetahui sebaiknya juga menghindari hal itu. Agar dari sisi silaturahimnya juga masih terjaga. Bisnis yang suatu saat akan kita buat yang baru juga orang juga akan menerima kita dengan lapang dada. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena ini sifatnya sharing dan berbagi pengalaman, maka saya perlu menyampaikan hal ini kepada teman-teman. Dan jika teman-teman ingin mengomentari apa saja poin-poin yang tidak benar menurut versi teman-teman, silakan tulis di kolom komentar agar saya juga bisa membaca yang sebenarnya apa saja yang harus saya rubah, dan apa saja kata-kata yang memang tidak tepat menurut versi teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk like, comment, and share di channel saya agar saya juga bisa mengikuti obrolan teman-teman di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi di video saya selanjutnya. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.